Coba deh tutup mata Anda sebentar dan bayangin satu sekolah yang benar-benar luar biasa. Anda tahu kan maksud saya? Kelas yang hidup, siswanya semangat, dan prestasinya nggak pernah berhenti mengalir. Pernah kepikiran nggak sih, apa sebenarnya yang bikin ekosistem pendidikan kayak gitu bisa tumbuh dan berkembang sedemikian pesat? Apa karena gedungnya yang megah, kurikulumnya yang canggih, atau ada sebuah rahasia yang jauh lebih mendasar dari itu semua? Nah, di paparan kita kali ini, kita bakal membedah secara tuntas anatomi dari kesuksesan tersebut. Kita akan bongkar hubungan simbiosis yang luar biasa antara performa individu, terutama para pahlawan kita di kelas, yaitu guru, dengan kerangka institusi yang lebih besar. Ini bukan cuma obrolan teori yang kaku loh, ini tentang gimana setiap elemen di dalam sekolah bekerja bareng layaknya sebuah mesin yang dirancang super mulus. Oke, mari kita mulai perjalanannya. Di sesi ini, kita punya 5 poin utama. Pertama, kita bahas fondasi pendidikan, yaitu kinerja guru. Kedua, indikator dan faktor penentunya. Ketiga, cara mewujudkan sekolah efektif. Keempat, peran vital kepala sekolah. Dan ditutup dengan sinergi menuju kesuksesan pendidikan. Yuk, kita selami satu-satu. Bagian pertama, fondasi pendidikan, kinerja guru. Ibarat sebuah kendaraan, disinilah letak mesin penggerak utamanya. Tanpa mesin ini, kendaraan pendidikan kita dijamin nggak bakal kemana-mana. Ngomong-ngomong soal guru, pasti ada kan satu sosok guru di masa lalu yang benar-benar mengubah hidup Anda? Kinerja guru tuh pada dasarnya adalah kemampuan dan keberhasilan nyata mereka di keseharian, bukan sekedar datang, ngajar di depan kelas, lalu pulang. Ini mencakup keseluruhan spektrum, mulai dari proses ngajarnya, mendidik karakternya, membimbing potensi anak, sampai mengevaluasi hasil belajarnya demi mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Terus, apa sih yang ngebedain guru yang biasa saja dengan yang luar biasa? Ciri-ciri guru berkinerja tinggi itu cukup jelas. Mereka disiplin, nguasain materi di luar kepala, kreatif, jago banget ngelola kelas, dan yang paling krusial, mereka jadi teladan. Kalau kita balik ke analogi mesin tadi, sifat-sifat ini tuh ibarat businya. Mereka lah yang memantik teori-teori di buku menjadi sebuah keterlibatan dan antusiasme yang benar-benar nyata di ruang kelas. Nah, ada perbedaan yang lumayan menarik nih antara tugas dan peran. Tugas itu dasarnya apa yang harus dikerjakan, yang ngajar, melatih, menilai. Tapi peran itu soal bagaimana mereka melakukannya dengan cara yang inspiratif. Guru itu kan fasilitator dan motivator. Contoh praktisnya nih, pas seorang guru pakai media pembelajaran interaktif buat bikin anak-anak lebih aktif. Di situ mereka nggak cuma gugur kewajiban ngerjain tugas, tapi benar-benar ngambil peran sebagai sosok inspirator. Kita lanjut ke bagian 2, indikator dan faktor penentu. Sekarang kita udah kebayangkan mesinnya kayak apa? Mari kita lihat gimana sih cara kita mengukur keluaran tenaga dari mesin ini dan bahan bakar apa yang dia butuhin. Harus diingat ya, kinerja hebat itu bukan sebuah sihir atau hal gaib, itu adalah serangkaian tindakan yang sangat bisa diukur lewat indikator kinerja utama. Semuanya berawal dari perencanaan. Misalnya aja menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang matang, terus eksekusinya di kelas. Seperti pakai metode diskusi yang bikin suasana hidup, termasuk juga gimana sang guru bangun hubungan yang asyik dengan siswa dan lingkungan sekitar. Semuanya ada tolak ukurnya. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Kinerja ini dipengaruhi dua sisi mata uang. Di satu sisi ada faktor internal yang asalnya dari dalam diri guru itu sendiri, kayak motivasinya, kedisiplinannya, dan kompetensinya. Di sisi lain ada faktor eksternal, dan ini penting banget buat kita sadari. Bahkan seorang guru dengan semangat paling berapi-api sekalipun, kalau nggak dikasih dukungan sistemik dari luar, kayak kepemimpinan kepala sekolah yang suportif atau fasilitas yang layak, ya lama-lama api semangatnya bisa redup juga. Lalu gimana dong cara ningkatinnya? Ini tuh sebuah siklus pertumbuhan yang muter terus. Mulai dari rajin ikut pelatihan, ningkatin skill dengan mulai mengadopsi teknologi, ngelakuin refleksi, sampai memperkuat komunikasi bareng orang tua siswa. Contoh spesifik yang keren banget adalah saat guru ambil inisiatif ikut workshop media digital, biar cara ngajarnya makin relevan sama zaman. Itu baru namanya upgrade. Masuk ke bagian 3, mewujudkan sekolah efektif. Kita zoom out sedikit yuk. Kalau guru tadi kita ibaratkan sebagai sebuah tanaman, sekarang kita bakal lihat bentuk taman tempat mereka tumbuh dan berkembang ini. Inilah yang kita sebut dengan sekolah efektif, ekosistem pamungkas yang menyokong mesin inti kita tadi. Kenapa sekolah ini bisa mencapai tujuannya dengan sangat optimal? Karena ditopang 3 pilar, pengelolaannya brilian, lingkungan belajarnya benar-benar kondusif, dan pastinya kualitas pengajaran di setiap kelasnya itu jempolan.
Layaknya taman yang subur, pasti butuh nutrisi dan elemen-elemen khusus kan? Komponen ekosistem ini adalah kondisi wajib yang bikin kesuksesan itu jadi nyata. Anda butuh kepala sekolah yang kompeten, guru berkualitas, murid yang aktif, kurikulum yang solid, fasilitas yang mumpuni, dan jangan lupa, dukungan full dari orang tua dan masyarakat. Hilang satu aja elemen ini, keseimbangan ekosistemnya bisa langsung goyah loh. Terus, wujud nyatanya di lapangan kayak gimana sih? Sekolah efektif tuh bukan cuma konsep di atas kertas. Itu tercermin di budaya sehari-harinya. Lingkungannya kerasa aman, kerjasama timnya solid banget, dan grafik prestasi siswanya pasti naik terus. Praktek konkretnya bisa berupa sekolah yang punya program literasi terstruktur atau kegiatan akademik rutin yang ngebangun budaya disiplin sekaligus rasa ingin tahu murid. Sekarang ke bagian 4, peran vital kepala sekolah. Waktunya kita beralih fokus ke sosok yang duduk di balik kemudi dari kendaraan besar yang sedang kita bicarakan ini. Peran kepala sekolah itu punya bobot yang masif banget. Mereka ini pemimpin yang nentuin arah visi, manajer yang mastiin operasional muter dengan mulus, sekaligus motivator yang nyuntikin energi positif ke seluruh staf. Intinya, mereka inilah sang tukang kebun ahli yang merawat keseluruhan ekosistem pendidikan tadi. Lebih detailnya, dari jadi pengambil keputusan sampai jadi pengawas, semua jadi tanggung jawab mereka. Nah, soal pengawas ini menarik. Contoh nyata dari sumber kita, saat kepala sekolah turun langsung lakuin supervisi. Ini bukan buat cari-cari kesalahan guru ya, tapi spesifik buat ngebimbing dan ningkatin kualitas cara ngajar staf mereka. Ini baru yang namanya kepemimpinan dalam tindakan nyata. Bagian 5, sinergi menuju kesuksesan pendidikan. Mari kita hubungkan semua titik-titik yang udah kita bahas tadi. Kita lihat gimana mesin, si pengemudi, dan kendaraannya ini jalan beriringan. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian gimana semuanya itu menyatu. Hubungan sebab akibatnya jelas banget. Guru yang profesional adalah mereka yang bisa nyiptain pembelajaran aktif dan menyenangkan. Rumusnya simpel aja. Makin meroket kinerja sang guru, probabilitas alias peluang buat mewujudkan sekolah yang benar-benar efektif juga bakalan otomatis membesar. Make sense banget kan? Memasuki kesimpulan akhir, kita bisa rangkum 3 poin emas dari paparan ini. 1. Kinerja guru adalah fondasi mutlak. 2. Sekolah efektif adalah rumah yang ngasih dukungan dan perlindungan penuh. Dan yang ketiga, kesuksesan pendidikan itu sama sekali bukan karena kebetulan. Ini hasil kerjasama tim yang sengaja dibangun antara guru, pimpinan, siswa, dan orang tua. Semuanya adalah roda gigi di mesin yang sama. Ada satu kutipan yang pengen banget saya resapkan ke Anda semua dari data hari ini. Pendidikan yang baik lahir dari guru yang berkualitas dan sekolah yang efektif. Ini benar-benar intisari murni dari seluruh obrolan kita. Keduanya ini nggak bisa dipisahin. Mereka saling menopang satu sama lain buat nyetak masa depan. Nah, sekarang bolanya ada di tangan Anda nih. Setelah tahu persis gimana ekosistem pendidikan yang luar biasa ini bekerja dan saling terhubung, coba tanyain ke diri Anda sendiri. Peran apa sih yang bakal Anda ambil mulai hari ini buat ikut ngebangun fondasi sekolah yang lebih efektif? Entah Anda itu pendidik, orang tua, atau sekedar bagian dari masyarakat, pemahaman ini butuh tindakan nyata dari kita. Teruslah belajar, teruslah terinspirasi, dan mari kita majukan pendidikan kita sama-sama. Sampai jumpa di paparan berikutnya.